Sahabat fillah, teman-teman semua, saya akan bahas tentang pikirkan dengan hati. Jika nalar akal Anda tidak mampu menemukan solusi untuk masalah yang sedang Anda hadapi, cobalah beralih mengandalkan nalar hati Anda, karena di sana ada energi dahsyat yang mampu menggetarkan langit. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguhnya kami menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati dan tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Hasan al-Basri mengatakan, engkau berpikir selama sejam lebih baik, ya. Engkau berpikir selama sejam lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Sementara Al-Hasan mengatakan, berpikir ibarat cermin yang menampakkan kebaikan dan keburukan dirimu. Nabi Isa mengatakan, berbahagialah orang yang berbicaranya adalah zikir, diamnya adalah berpikir, pandangannya adalah peringatan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, perkataan dengan berzikir kepada Allah adalah suatu kebaikan, dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah adalah ibadah yang utama. Amir bin Abdul Qais berkata, aku mendengar tidak hanya dari 1, 2, atau 3 orang saja. Para sahabat Nabi mengatakan, sesungguhnya aktivitas berpikir merupakan cahaya keimanan. Sejatinya judul lengkap bab ini adalah berpikirlah dengan hati, berzikirlah dengan akal. Agak bertentangan dengan wawasan hidup yang umum bahwa alat berpikir adalah akal dan alat untuk berzikir adalah hati. Tapi saya punya alasan mengapa menyusun judul yang berlawanan dengan wawasan umum. Masing-masing dari kedua alat itu, akal dan hati, sebenarnya memiliki potensi ganda, tapi terkadang yang satu lebih dominan dari yang lain. Hati tidak sebatas menyimpan kemampuan untuk merasa dan berzikir, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir. Bedanya kemampuan berpikir akal terbatas oleh apa yang hanya bisa dijangkau oleh panca indera, sementara daya berpikir dari hati lebih kuat dan menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau. Ilustrasi ringan akan saya temukan dalam kisah Abu Musa al-Asy'ari ketika dia memimpin pasukan kaum muslimin melakukan kota Tastar, merupakan pertahanan terakhir pasukan Persia. Kota Tastar dikelilingi benteng yang sangat kokoh, tangguhkan, dan dipersenjatai dengan senjata yang berat. Pertempuran telah berlangsung selama 60 kali. Pasukan kaum muslimin telah banyak yang syahid dalam pertempuran itu. Namun sisi kelemahan benteng itu juga belum tersikap. Gagasan tentang taktik dan strategi penyerbuan telah banyak dicoba, tapi tak ada yang berhasil menyibak sisi kelemahan benteng itu, apalagi sampai menembusnya. Pikiran Abu Musa al-Asy'ari pun telah buntu untuk menemukan sisi kelemahan benteng itu, hingga pada suatu malam ketika dia mengamati benteng itu dari jauh, terbesit dalam hatinya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia pun melaksanakannya. Tidak lama setelah selesai sholat, sebatang anak panah yang terbalut kertas surat menancap di hadapannya. Ketika itu berisi tulisan dari seorang prajurit di dalam benteng. Isinya, wahai segenap muslimin, aku percaya padamu dan keadilan rajamu. Aku mohon kepadamu untuk melindungiku, harta dan keluargaku, serta semua pengikutku. Untuk balasan, aku akan menunjukkan kepada kalian jalan masuk menuju kota Tustar. Musa pun menyetujui isi surat itu. Dia lalu membalasnya dengan cara yang sama, sehingga akhirnya mereka bisa memasuki kota itu melalui jalan alternatif ditunjukkan oleh prajurit itu. Sebelum menarik beberapa pelajaran, simak baik firman Allah. Sungguhnya kami jadikan
untuk isi neraka jahanam. Kebanyakan dari jin manusia mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Mereka itu adalah orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ininya kita di sini adalah harus berusaha berpikir itu tidak hanya dengan akal, tapi kita juga berpikir dengan hati. Kita cerna dengan hati, karena hati ini lebih sensitif, lebih bisa menilai. Kalau akal kita menilai plus hati kita juga menilai, maka itu akan bisa menyaring ya apa-apa yang kita pikirkan. Misalnya dengan kita menjalani itu, kita akan bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.